Di tahun 2024 nanti bakal ada yang namanya tes skill. Sebelum tes skill dimulai ataupun melaksanakan tes skill ataupun mengikuti tes skill, teman-teman harus melalui ujian bahasa. Dan sedangkan bahasanya sendiri teman-teman masih susah dan bingung untuk cara bagaimana menghafalkan kosakata. Tips-tips dari coach apapun teman-teman yang lain sudah dipakai ataupun masih tetap saja teman-teman lupa. Nah, ini ada tips dari saya buat teman-teman yang ingin menghafalkan kosakata dan setiap hari bisa mencapai 50, 100 ataupun 200. Oke, tipsnya seperti apa akan saya bahas setelah video yang satu ini. Oke teman-teman, selamat sore, selamat menikmati suasana di musim dingin buat teman-teman yang di Korea ataupun mengakhiri dari musim gugur. Dan selamat sore juga buat teman-teman yang di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel saya. Dan saya doakan buat teman-teman semuanya calon PMI ataupun CPMI TKI Korea, mudah-mudahan cita-citanya tercapai dan sehat selalu, semangat dan tetap kejar cita-citamu sampai ke negeri gingseng. Nah, di sini saya berada di sebuah gapura, di mana gapura ini di atas sana ada candi, namun saya tidak bisa ke sana. Jalannya yang tidak memadai dan hanya menggunakan motor, dan juga saya sangat kedinginan sebenarnya. Ini jaketnya saya lepas ya, saya lepas jaket saya ini biar teman-teman tahu kalau saya memakai baju Jawa karena saya orang Jawa. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan buat teman-teman yang kesulitan untuk mengerjakan soal dan juga kosakata. Namun di sini saya tidak menerangkan tentang mengerjakan soal, saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman untuk menghafal kosakata setiap hari supaya teman-teman efektif dan bisa masuk ke otak. Karena banyak teman-teman yang hari ini menghafal, besok sudah lupa. Sebentar, sudah dingin teman-teman. Kali ini belum minus, masih 0 derajat, namun sudah terasa dingin di bulan 11 ini. Mungkin bulan 12 nanti akan ada salju. Nah, seperti ini teman-teman tipsnya buat teman-teman. Jika menghafal kosakata, diwajibkan untuk tidak memegang handphone. Yang pertama ya, yang pertama tidak memegang handphone, dan yang kedua teman-teman hafalkan kosakatanya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Contohnya 10 kosakata terlebih dahulu. Jadi jangan 50 kosakata dibaca langsung dihafalkan. Itu akan sedikit kesulitan untuk menghafal secara permanen. Teman-teman biasanya kalau menghafal dibaca dulu atau ditulis. Nah, ini kalau saya sendiri, saya tulis terlebih dahulu, berulang-ulang saya tulis selama 5 kali. Setelah itu saya berikan artinya. Setelah artinya saya baca berulang-ulang. Setelah itu dan saya akan menutup arti dari kosakata tersebut, dan saya akan menghafalkan dengan 10 kosakata terlebih dahulu. Seperti video saya yang sudah saya share ataupun sudah ada di bawah, teman-teman bisa lihat. Mohon maaf saya sedikit kedinginan. 5 diantaranya kantong atas, 2 kantong atas ataupun 1 kantong atas dan 4 kantong bawah. Itu ada isi, mohon maaf, ada isinya sendiri-sendiri. Sebentar. Oke. Ada isinya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi setiap kantong ini ada isinya 5 ataupun 10. Kalau teman-teman kapasitasnya dalam satu hari 25 kosakata, 5 saja. Kalau teman-teman bisa menghafal mencapai 40 kosakata, itu tulislah 10, 10 dan sisanya 10 saja, yang 1 dikosongkan. 10 ini teman-teman harus hafalkan terlebih dahulu. Jangan semuanya dihafal terlebih dahulu. Dalam 3 jam teman-teman harus sudah menghafal 10 dengan secara permanen. Caranya gimana? Baca, tutup, baca, tutup. Tutup artinya ya. Dimaksud di sini tutup artinya. Arti dari kosakata tersebut ditutup. Maka dari itu teman-teman nanti akan sedikit-sedikit masuk ke otak teman-teman. Setelah itu kita baca lagi yang 1.
satu hafal, semua hafal, baru nanti ketika sore hari kita akan baca seluruhnya. 40 kosakata tersebut kita baca semuanya, dihafalkan secara permanen. Nah, besok kenapa Mas saya kok lupa lagi? Nah, di sini teman-teman ketika lupa seperti ini, buatlah poster. Poster seperti anak usia 4 tahun ataupun 5 tahun yang masuk sekolah TK. Di mana poster tersebut pasang di kamar teman-teman dan tempelkan di bagian pintu ataupun tembok yang menghadap ke teman-teman. Contohnya seperti ini, kita terlentang, tidur terlentang, dan di situ ada poster. Maka di situ nanti kita akan menghafalkan secara permanen dengan santai, rileks. Dan diwajibkan teman-teman tidak boleh memegang handphone, karena handphone sangat mengganggu kita ataupun cara saat kita menghafalkan. Dimana nanti teman-teman yang ataupun siapa saja chat teman-teman, maka teman-teman akan segera membalasnya. Di situ konsentrasi teman-teman yang akan berkurang ketika menghafalkan kosakata. Nah, selanjutnya jika sudah dengan poster teman-teman tidak bisa menghafalkan, kita buat seperti kartu remi, di mana setiap satu kartu ada satu kosakata. Kita hafalkan terlebih dahulu, setelah kita hafalkan kita kocok, lalu kita lempar seperti itu. Artinya apa? Jangan dikasih arti di dalam kartu remi. Kartu remi jangan dikasih arti ya. Kalau mengartikan, artinya ditaruh di buku saja. Jadi di kartu remi ini tidak ada artinya. Langsung kita buka seperti itu, nanti kita akan tahu artinya seperti apa. Dan jika itu masih belum efektif lagi, ada satu cara dari saya. Kemanapun Anda pergi, tempel semua kosakata di tempat tersebut, baik itu di motor, speedometer, ataupun di wajang sil, ataupun di mana, tempel sekiranya 5 ataupun 10 kosakata di tempat tersebut. Tempelnya pakai apa Mas? Bisa beli solasi kecil sama kertas, ditempel seperti itu saja bisa, solasi kecil. Ketika sudah hafal itu nanti copot, ganti yang baru. Nah Mas, itu masih belum efektif, saya juga belum, masih lupa. Caranya gampang, satu ini pasti efektif teman-teman. Baca terus menerus dan gunakan dengan satu buah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya membaca kosakata kali ini hafal, serius, dan nempel di otak saya. Itu doa ya, doa, bukan menggunakan apa saja. Kalau teman-teman sebelum mengerjakan ataupun sebelum menghafalkan, berdoa terlebih dahulu, insya Allah teman-teman pasti efektif masuk ke otak. Jika semuanya cara tersebut tidak bisa masuk ke otak, saya tidak bisa memberikan cara lagi. Karena cara-cara seperti itu saya rasa efektif sekali. Yang pertama menghafalkan ditutup, menghafalkan tutup, dan yang kedua masuk ke kantong kita, dan yang ketiga pakai remi, dan yang keempat ditempel di dinding ataupun membuat poster seperti itu, dan yang keempat tempel semua di mana tempat. Dan yang paling penting kosakata benda. Jika teman-teman menghafalkan kosakata benda, benda tersebut tempeli kosakata seperti topi, tas, baju, motor, sepeda, kulkas, piring, sendok, dan semuanya tempeli di situ. Akan secara efektif, secara sendirinya teman-teman akan menghafal dengan efektif secara sendirinya, akan nempel ke otak teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tips cara menghafalkan kosakata. Ke depan saya akan berikan tips bagaimana cara teman-teman untuk menyelesaikan skill test di ujian 2024 nanti. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.